adalah bubur ayam. Salah satu sarapan kegemaran warga ibu kota dan sekitarnya. Perpaduan tekstur yang lembut dengan macam isian yang renyah membuat bubur banyak dijadikan menu pilihan baik untuk sarapan maupun makan malam. Meski terlihat encer, varian topping yang menghiasi bubur nyatanya bisa memberikan kenyang yang cukup. Apalagi jika kita menambahkan ragam sate yang terhidang. Mulai dari sate usus, telur puyuh, ati, ampela, dan kulit dijamin pasti mengenyangkan. Mudah ditemukan serta harga yang murah, membuat bubur semakin digemari banyak orang. Kalau dari rasanya sih Mbak terutama dan juga toppingnya juga banyak juga kan. Jadi kayak lebih kenyang juga gitu, lebih puas makannya di sini. Karena teksturnya lembut ya, jadi gampang aja dimakannya gitu. Jadi emang dari dulu suka banget sama bubur. Dari sekian banyak penjual bubur di Jakarta, di kawasan Kelapa Gading inilah salah satu yang paling rame. Akrab disebut bubur mayong yang merujuk pada nama penjualnya, mereka mulai berjualan dari jam 4 sore hingga 11 malam. Ukuran satu mangkuk bubur ayam di sini sangat besar, bahkan toppingnya pun sangat menggunung. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi kuncian elemen bubur ayam sehingga tak pernah lekang dimakan zaman? Menurut Mayong, cita rasa bubur tentu menjadi salah satu faktor utama yang harus diperhatikan. Biasanya Mayong memakai 3 jenis beras untuk campuran buburnya. Beras muncul, pandan wangi, serta sentra ramos. Semua jenis beras ini memiliki karakter yang berbeda. Pandan wangi terkenal dengan aroma daun pandan, ramos tersohor karena pulen, serta beras muncul yang memiliki aroma harum dan warna yang cenderung bening. Semua bahan dimasukkan ke dalam dandang dengan takaran tiap 1 liter beras memakai 7 liter air. Memasak bubur pun sangatlah mudah, hanya diperlukan garam sebagai bumbu tambahan. Untuk memasak 10 liter beras, biasanya diperlukan waktu setidaknya 4 jam. Karena kalau dibilang alami lah ya, kalau untuk anak-anak kecil itu biasanya dia lebih suka yang alami gitu kan makan. Itu pakai karena mungkin berasnya bagus, jadi pakai garam aja, dia udah gurih. Udah gurih. Jadi nggak perlu pakai penyedap rasa. Menurut Mayong, bubur yang hampir matang memiliki cirinya tersendiri. Ia pun memberikan trik agar bubur bisa lebih matang lagi secara merata. Sehingga tak ada bagian bubur yang encer sebagian ataupun kental sebagian. Begitu dia direbus, begitu dia mau matang, itu biasanya nasinya naik ke atas semua. Begitu naik ke atas semua, kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit. 15 menit kemudian baru dia mendidih. Baru mendidih kita aduk pertama. Begitu aduk pertama, udah rata kita tutup. 15 menit lagi atau 20 menit lagi kita buka lagi, kita aduk lagi, udah matang. Sementara itu, untuk kuah kuning, Mayong biasa memakai kaldu ceker sebagai bahan utamanya. Ceker yang terdiri dari tulang dan kolagen dinilai tepat sebagai penambah rasa gurih pada bubur. Bumbunya sederhana saja, hanya dicampur dengan bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, kemiri, kunyit yang sudah dihaluskan. Jadi kita perpaduan itu, nanti kita blender, begitu kita blender baru kita sangrai. Kita sangrai, begitu kita sangrai, udah matang baru kita kasih air, kasih garam, kasih bumbu, dan juga kasih kayak semacam rendaman ceker apa segala macam taruh di situ. Jadi biar ada rasanya. Uniknya, kaldu ceker ini diyakini terpengaruh oleh sajian soto yang banyak tersebar di Nusantara. Wajar saja memang, soto ayam pun memakai tulang ayam dan ceker sebagai salah satu bahan utama kaldu. Jadi kuahnya pakai kuah kuning soto, atau yang lebih simpel lagi mungkin hanya kuah dikasih kaldu sedikit gitu atau broth gitu ya untuk dijadikan kuah. Jadi memang cita rasanya dapat gurihnya dari kuahnya.
Sementara itu, untuk suiran ayam, Mayong memilih jenis ayam pejantan sebagai bahan utamanya. Dibanding dengan ayam sayur, rasa ayam pejantan dinilai lebih gurih dan juga lebih padat secara tekstur. Ayam pejantan itu rasa seperti ayam kampung, lebih gurih. Kalau ayam sayur itu dia kan lebih lunak. Dimakan juga dia kurang ini. Jadi kalau dicaduk sama bubur dimakan tuh dia nggak ada rasanya. Beda dengan ayam kampung itu, ayam pejantan itu dimakan tuh begitu kena gigi dia ada rasanya ayam seperti itu. Terus lebih gurih. Ya, bahan suiran ayam memang nyaris tak memakai bumbu sama sekali. Ayam diungkep terlebih dahulu setelah dimarinasi dengan air garam untuk kemudian digoreng kering. Karena itulah bahan dasar ayam sangat berpengaruh pada rasa suiran ayam secara keseluruhan. Tetapi untuk topping satenya, Mayong justru memakai jeroan dan usus dari ayam sayur dan bukan pejantan. Selain harganya lebih murah, ukurannya juga relatif lebih besar dan tekstur yang empuk. Kalau sate, hatinya ataupun ususnya kalau jadi dari pejantan dia keras. Kalau satenya, ampelannya, ususnya aku ngambil dari ayam sayur. Dia lebih lunak, seperti itu. Karena konsumen kalau kita pakai ampela ataupun hati pejantan, keras, dia lebih nggak suka. Dalam sehari, Mayong bisa menghabiskan sekitar 600 hingga 700 tusuk sate dengan harga per tusuk Rp4.000. Bumbunya pun sederhana saja, bawang putih dan merah, kemiri, lada, ketumbar, jahe, serta kunyit sebagai pewarna alami. Meski begitu, pengolahan sate ini sedikit memerlukan kesabaran. Jeroan, terutama usus, harus benar-benar dibersihkan untuk kemudian direbus dengan bumbu halus. Meski beberapa pedagang bubur memilih sekali proses, Mayong mengaku biasa memasak sate 2 kali sebelum siap untuk ditusuk. Kita rebus. Rebusnya pakai bumbu. Setelah udah mateng, kita tuang lagi, kita cuci lagi sebelum kita mau disangrai, kita cuci lagi. Cuci bilas, bersih, baru saya sangrai. Sama bumbu, kita sangrai bumbu dulu. Begitu sangrai bumbu udah kelar, baru usus masukin. Terus sangrai, adukin. Dan nanti di situ kan ada kira-kira 1 jam lah, 1 jam matang lah. Udah, baru kita tirisin, kita gelar di karpet, baru kita tusukin. Uniknya, topping sate jeroan inilah yang membedakan bubur Nusantara dengan jenis bubur di negara lain. Bahkan di negeri asalnya yakni Cina, bubur biasa disajikan polos dan hanya dengan kecap asin. Jika memakai topping pun biasanya telur ayam kampung dan juga lauk berat seperti ikan dan potongan ayam besar. Sate-sate ini kan sebagai pendamping juga kan. Jadi mungkin kurasa sih memang jadi kayak kebiasaan deh orang Indonesia itu membutuhkan lauk yang lebih gitu ya. Jadi meskipun udah ada ayam suwirnya, lalu udah ada apa misalkan cakwe, tapi tetap aja harus ada pendampingnya sebagai apa ya, untuk sebagai pelengkap. Salah satu ciri khas bubur Nusantara yang lain tentulah keberadaan sambalnya. Semua elemen dari cabai rawit, cabai keriting, bawang, garam, dan lada dimasak menjadi satu dalam kuali. Baru setelah minyak alami sambal muncul di permukaan, kompor dimatikan dan sambal dimasukkan ke jerigen setelah dingin. Dan tentu satu lagi yang tak bisa dilupakan, menggundengnya bubur ayam tak bisa dilepaskan dari topping yang satu ini, kerupuk bawang. Selain berpengaruh pada tampilan bubur yang terlihat penuh, keberadaan kerupuk juga membuat tekstur bubur semakin kaya. Jika sudah siap, semuanya dipindahkan ke dalam gerobak untuk dibawa pegawai ke tempat dagang. Kalau di Indonesia pakai kerupuk bawang yang warna-warni itu selalu ada. Kalau nggak ada kerupuk bawang biasanya pakai emping ya, atau kulit pangsit ya, biasanya kulit pangsit yang dipakai. Jadi kalau makan jadi masih ada kriuk-kriuknya.